Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back bersama Mang Odo nih guys ya di sini guys. Video kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita guys. Kebetulan hari ini juga memang terjadi yang saya alami sekarang guys. Jadi kejadian seperti ini guys ya. Ketika saya jaga malam, jadi Waalaikumsalam. Ya kejadian itu seperti ini guys. Jadi ketika saya jaga, memang saya akuin saya juga punya kekurangan dan kelemahan juga guys. Dan bisa dibilang saya itu untuk masalah jadi security atau pengamanan daerah sini saya baru pertama kali guys. Pertama kali saya eh, apa namanya kerja guys ya sebagai security guys. Jadi ada kejadian, ada kehilangan guys. Tapi kehilangannya ini masih belum tahu guys ya, masih belum tahu apakah ini sabotase ataupun memang murni pure kesalahan saya guys. Jadi samping pos saya jaga, ada kehilangan berupa tutup tangki mobil guys, gitu. Nah memang mungkin saya juga belum tahu kenyataannya seperti apa guys ya. Jadi yang punya itu biasalah komplain guys ya. Kebetulan yang punya itu memang sesepuh di daerah sini guys, kerabat orang tua saya guys ya. Jadi veteran Timur Timur juga. Jadi biasa orang kehilangan itu kan pasti kesal guys ya, marah-marah. Akan tetapi di sini konteksnya itu ada bahasa, dia mengeluarkan statement bahasa itu apa gunanya kalian, apa kerjanya kalian guys. Kalau masih seperti ini, seperti pagar makan tanaman. Akan tetapi jadi gini guys, awalnya itu laporannya bukan kehilangan tutup tangki tapi adanya penyedotan bensin guys. Karena tangki itu kan kita juga nggak tahu isinya berapa gitu kan. Dan memang beliau ini mengajak ponakannya untuk eh, apa namanya mengisi bensinnya guys. Saya juga nggak tahu kejadian itu pastinya kapan, tapi yang jelas laporan seperti itu, kehilangan bensin dan tutup tutup tangkinya. Oke lah, saya merasa bersalah dan saya minta maaf atas kelalaian saya. Tapi ada konteks yang bahasanya tuh seperti tidak memanusiakan manusia, guys. Gitu. Jadi ketika orang salah seperti yang saya bahas sebelumnya, ketika kita salah, apakah dia benar? Ketika mereka benar, apakah kita salah? Kan belum tentu, guys. Semua tergantung dari sudut pandang masing-masing manusia. Ketika orang merasa benar, itu mereka pasti akan terus menjudge atau menuduh kita terus salah. Tapi nggak itu juga guys. Memang ada kesalahan kita. Kalau di introspeksi diri, diulik lagi, itu pasti akan ketemu titik temunya guys. Akan tetapi kebetulan memang sesepuh ini tuh bisa dibilang karena mungkin veteran dan juga dari daerah yang agak keras. Jadi kalau ngomong lantang gitu guys. Saya sudah mencoba untuk merendah diri dan meminta maaf atas kesalahan saya. Nah, tapi tetap tidak diterima bahasanya guys. Dia tidak mau mendengarkan. Keesokan harinya saya dapat mandat untuk membelikan atau menggantikan barang tersebut, tutup tangkinya itu. Nah, ketika saya membelikan, saya pasang dengan senior saya yang sebagai saksi supaya melihat saya menggantinya dengan yang baru. Nah, saya memberikan kunci lah, karena ada kuncinya guys ya, kunci ke rumahnya, tapi nggak ada yang nyaut. Ketemu di jalan, saya sampaikan kuncinya dan saya juga minta maaf. Tapi yang saya dapat apa guys? Caci maki dan hinaan. Begitu kerasnya di pinggir jalan guys ya. Jadi bahasanya tuh kurang etis juga guys, karena didengar oleh orang lain di jalan gitu kan. Nah, tapi saya mencoba untuk menerima gitu guys. Nah, setelah itu saya mencoba untuk menghindari. Saya pergi, saya ke pos lagi, saya ngademin hati dan pikiran saya. Ternyata beliau ini nyamperin saya dan maki-maki saya lagi guys. Saya dengan rendah hati juga, dengan serendah-rendahnya saya minta maaf lagi.
Saya mau minta maaf atas kesalahan saya juga, dan saya juga hanya menjalankan mandat dan suruh perintah dari Pak RW. Akan tapi dia tidak mau tahu, guys. Nah, di situ ada momen dia menggebrak meja, guys. Nah, ketika itu sontak saya langsung gebrak meja juga, guys ya. Lebih kencang bahkan, dan saya pun ketika dia marah-marah, saya bahkan lebih marah lagi, guys. Suara saya pun lebih melebihi beliau. Di situ memang saya sudah meledak-ledak, guys ya, karena sifat dulu saya tuh muncul lagi. Nah, ketika itu saya udah lost control lah, guys ya. Jadi dari kejadian ini saya ambil hikmahnya, memang emosi itu tidak akan memecahkan masalah, guys. Yang ada hanya menimbulkan masalah. Itu, guys ya. Itu pertama. Jadi emosi itu tidak akan memecahkan masalah, akan tetapi malah akan menambah masalah. Yang kedua, kurangnya manusia menghargai sama manusia itu sama saja tidak memanusiakan manusia, guys. Jadi buat kita semua, ketika ada orang salah, coba kita mengerti penjelasan mereka. Dengarkan dulu apa statement mereka, apa alasan mereka seperti itu. Jadi jangan langsung menggas lah gitu, guys. Itu yang kedua. Karena gini, guys, ketika orang berbuat salah, pasti dia ada penyebabnya. Kita tanya dulu kenapa gitu kan. Yang ketiga itu alangkah lebih indahnya, guys, kalau kita saling memaafkan gitu kan. Karena yang apa? Yang berbesar hati itu yang meminta maaf lebih dahulu, guys. Walaupun dia benar, guys ya. Memang sulit, guys. Apalagi kalau berbicara tentang ego dan emosional. Itu biasanya kalau yang orang egonya tinggi, dia nggak akan mau meminta maaf lebih lebih dahulu, guys. Dia gengsi. Akan tapi ketika kejadian itu saya lebih dulu minta maaf karena saya sadar saya salah juga gitu kan. Cuman mungkin cara beliau juga salah gitu kan. Jadi sama-sama salah lah gitu, guys. Gitu. Jadi itu, guys, poin 3 itu. Jadi memaafkan itu lebih indah, guys. Karena Islam itu mengajarkan yang berjiwa besar itu yang meminta maaf lebih dahulu, guys. Karena dia juga menghindari permusuhan, perpecahan, ya kan, pertengkaran itu, guys. Kalau kata hadis mah gini, guys ya, asik. La takdob faradada miraran faqala la takdob. Jadi intinya itu jangan marah gitu, jangan marah. Jadi itu, guys. Mungkin di antara kita juga ada beberapa orang dan beberapa kerabat itu juga seperti ya selalu menyelesaikan masalah dengan emosional. Perlu diperhatikan, guys ya. Intinya pada dasarnya apabila masalah itu dipakai dengan emosional, dengan emosi, itu nggak akan pernah bisa selesai, guys. Yang ada menambah, ada lagi pertengkaran, keributan, dan segala macam, guys. Dan ujung-ujungnya pun pasti perpecahan, guys. Karena posisinya ketika emosional itu yang berbicara bukan kita, tapi hawa nafsu, guys. Hawa nafsu berarti kan setan juga, guys ya. Gitu. Tapi kita adem, kita juga berpikir positif, kita berpikir tenang, barulah kita bisa memecahkan masalah gitu. Jadi hindarilah keributan atau permusuhan seperti itu, guys, pertengkaran, guys. Lebih baik kita mengalah demi menang. Mengalah itu bukan berarti kalah. Akan tetapi kita mengalah untuk menang, guys. Kalau kita menang jadi abu, kalau kita kalah jadi arang. Jadi sama-sama nggak ada bedanya, guys ya. Gitu mungkin, guys. Jadi pada intinya setiap masalah itu tidak akan bisa selesai dengan emosional ataupun amarah. Gitu, guys. Mungkin itu aja, guys, video kali ini, guys. Mudah-mudahan sharing-sharing ini atau cerita saya ini bisa memberikan apa namanya eh, pengingat lah untuk kita semua yang apabila ketika emosi kita harus jaga emosionalnya. Saya juga punya kekurangan, saya juga punya kelemahan juga. Dan begitupun
saya juga punya kelebihan. Dalam arti ya adalah pokoknya gitu guys. Setiap manusia itu jangan lihat dari back covernya guys ya. Karena kita nggak tahu. Belum tentu yang kita judge itu jelek. Belum tentu kita lebih baik daripada dia guys. Itu guys. Jadi apabila saya ada kesalahan dalam berbicara, kata-kata saya mohon maaf. Uh, ya yang benar itu dari yang Maha Kuasa, dan saya pun dengan kekhilafan dan dosa-dosa saya guys. Mungkin itu aja guys video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen dan subscribe ya guys ya, bagi kalian yang belum subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.